Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Herwansyah, dosen di program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Jambi. Saat ini saya sedang tugas belajar program S3 di bidang kesehatan masyarakat or PhD in Public Health in Maastricht University di Belanda dengan bantuan pembiayaan beasiswa dari Asian Development Bank or ADB selama 4 tahun. Alhamdulillah bulan November ini saya sudah masuk tahun ketiga program S3 dan insya Allah mudah-mudahan dilancarkan sampai dengan selesai tepat pada waktunya. Bersamaan dengan itu juga, saya terjaring sebagai salah satu peserta sertifikasi dosen Kemdikbudristek sesi keempat tahun 2021. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2021 bahwa dikarenakan saya tugas belajar, maka pada unsur pengajaran saya menggunakan RPS dan juga slide beberapa tahun yang lalu sebelum saya tugas belajar. Mohon untuk dimaklumi dan saya akan mencoba dengan maksimal untuk menyampaikan passion saya di bidang pengajaran supaya bisa memenuhi standar yang diinginkan dalam proses sertifikasi dosen. Berikut akan saya tampilkan video unsur pengajaran serta beberapa statement tentang publikasi ilmiah dan juga unsur pengabdian kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa di semester 4 pada mata kuliah kami, Metodologi Kesehatan Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. Akhirnya ada semester 4 nih teman-teman mahasiswa, jadi secara pengalaman udah pernah belajar dan kuliah selama 3 semester, jadi kami harapkan teman-teman mahasiswa tidak cultural shock lagi dengan kondisi dan sistem perkuliahan di program studi kita ini ya. Mata kuliah metodologi penelitian ini memang sengaja kita berikan secara awal supaya nanti teman-teman mahasiswa punya waktu untuk flashback kembali dalam rangka persiapan nantinya menulis karya tulis ilmiah ataupun persiapan proposal dan juga penulisan skripsi pada saat nanti di semester akhir. Mata kuliah metodologi penelitian ini diampu oleh 2 orang dosen, Pak Andi Amir sebagai koordinator dan saya sendiri Herwansyah sebagai dosen anggota. Dan nanti akan dibantu oleh teman-teman dosen lainnya sebagai coach ataupun tutor dalam proses coaching session dan juga membantu teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kelompok yang nantinya akan didiskusikan bersama pada proses tutorial. Ya, jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa bisa enjoy, bisa dengan tanpa beban mengikuti perkuliahan ini karena mata kuliah ini sifatnya umum sebenarnya tetapi memerlukan effort dan juga fokus yang tinggi dan harus banyak bertanya dan banyak diskusi dengan teman-temannya. Jadi jangan sampai ketidaktahuan itu dipendam saja. Harus bisa ditanyakan apabila unit further assistance atau membutuhkan jawaban yang lebih detail bisa ditanyakan selama perkuliahan atau nanti sama coachnya atau sama tutornya. Oke? Baik, mata kuliah metodologi penelitian di bidang kesehatan ini pada prinsipnya sama dengan mata kuliah metodologi penelitian secara umum, tetapi karena kita keilmuannya adalah di bidang kesehatan masyarakat yang sangat terkenal dengan penelitian epidemiologinya, yang punya desain yang berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya,
serta ditambah dengan pendekatan kualitatif yang sangat kompleks sebenarnya, tetapi perlahan akan kita berikan gambaran secara umum. Nanti bagi teman-teman yang berminat pada semester berikutnya, semester 6 kalau tidak salah, itu ada mata kuliah penelitian kualitatif yang khusus membedah apa itu qualitative research secara umum, bagaimana pelaksanaan secara di lapangan, dan bagaimana pengolahan data itu akan dibahas di mata kuliah tersebut. Jadi di dalam proses perkuliahan ini selama 16 sampai dengan 17 minggu, termasuk evaluasi ya, ada beberapa bahan kajian yang akan kita diskusikan bersama melalui lecture ataupun kuliah seperti ini, dan ditambah dengan beberapa sesi untuk belajar mandiri di luar kelas, dan juga proses tutorial ataupun coaching session yang akan dipandu oleh teman-teman dosen lainnya ya. Jadi kami harapkan teman-teman mahasiswa sangat aktif untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses perkuliahan ini ya. Dan mata kuliah ini punya beberapa komponen penilaian. Nah, ini paling penting ya kan, karena kebanyakan teman-teman mahasiswa tidak interest dengan apa sih sebenarnya hakikat dari perkuliahan tersebut, tapi lebih interest dengan penilaian ya. Oke, saya tampilkan. Jadi penilaian untuk mata kuliah ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada UTS dan UAS, itu salah satu evaluasi ya. Bobotnya masing-masing 25% untuk UTS dan 35% untuk ujian akhir semester. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita punya konsep yang agak berbeda, tutorial ataupun coaching session yang bobotnya sama dengan UTS. Jadi memang harus aktif teman-teman mahasiswa untuk berkontribusi dan berpartisipasi ya. Selanjutnya ada komponen presentasi, penilaian sikap, dan soft skill sebanyak 15%. Nah, ini penting karena selain kita menilai kemampuan teman-teman mahasiswa secara kognitif atau pengetahuannya, nah kita juga harus menilai bagaimana skillnya dalam presentasi, kemudian memecahkan permasalahan, diskusi kelompok, bagaimana bisa mempertahankan pendapatnya di depan umum tanpa harus menjatuhkan pendapat lain, itu akan dinilai dalam proses penilaian sikap dan soft skill yang berkontribusinya sebesar 15%. Oke. Jadi feel free to ask kepada saya sebagai anggotanya atau kepada Pak Andi sebagai koordinator mata kuliah. Ruangan saya ada di lantai 2. Silakan kalau misalkan butuh further assistance, silakan hubungi atau email untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya. Baik, kita akan memasuki perkuliahan selanjutnya. Oke?